Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, ahli baitnya, serta seluruh sahabat-sahabatnya yang mulia. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Untuk hari ini kita akan membahas hadis ke-42 yang diberi judul dengan judul Sa'atu Maghfiratillahi Ta'ala, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i summa astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Pertama sekali, hadis ini dalam disiplin ilmu hadis dikenal dengan hadis qudsi, ya. Karena ada penisbatan hadis ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri hadis qudsi secara redaksinya, kalau kalian menemukan kata-kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian qala Allah taala. Setelah qala Rasulullah ada kalimat qala Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadisnya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, sementara lafaz dan redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menyampaikan pesan ini dengan bahasa beliau sendiri, tanpa mengurangi makna dari pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an itu makna dan lafaznya dari Allah taala, Nabi hanya menyampaikan apa adanya tanpa merubah sedikit pun. Ya. Kalau hadis nabawi tentu lafaznya dari Nabi dan maknanya pun dari Nabi, tentu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak akan mengatakan yang sia-sia atau mengatakan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hadis yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Sekarang kita masuk ke dalam matannya ya. Teks hadisnya. Hadis ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, kata beliau, fi hadzal hadisi bisyaratun 'azimah. Dalam hadis ini kita bisa mendapatkan satu berita gembira yang sangat besar. Dalam hadis ini ada berita gembira. Tadi sudah kita dengarkan terjemahan dari hadis ini. Kira-kira hadis ini berita gembira atau berita duka? Kenapa berita gembira? Karena ampunan Allah ternyata lebih luas dari apa yang selama ini kita bayangkan. Ampunan Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Ini berita gembira. Berita gembira akan membuat jiwa kita semakin merasakan betapa Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Ya, betapa banyak kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, yang selama ini mungkin tidak kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Buktinya ini, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan ampunan, maghfirah yang luar biasa besar terhadap dosa-dosa manusia. Bayangkan tadi, apa dibilang dalam hadis itu? Selama hambaku berdoa kepadaku, memohon kepadaku, aku akan mengampuninya. Aku tidak peduli untuk mengampuninya. Ya Allah, dosaku terlalu besar ya Allah. Sebesar apa dosamu itu? Seluas lautan. Ampunanku lebih luas dari dosamu itu. Siapa yang datang membawa dosa sebesar bumi, maka Allah datang membawa ampunan sebesar itu pula. Dosa kita setinggi langit, ampunan Allah lebih tinggi dari itu. Ini sebuah berita gembira yang harus benar-benar kita hayati. Selama ini ternyata kita hamba yang tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Ketika ada karunia Allah yang besar, kemudian di sisi yang lain kita tidak pernah bersyukur, kira-kira muncul apa? Allah baik sama kita, tapi kita selalu saja berbuat tidak baik. Kira-kira dari dua kenyataan itu apa yang akan muncul? Ini kalau ada tetangga selalu buat baik sama kita, tapi kita selalu ngantar makanan, tapi kita nggak pernah ngantar kuah atau makanan ke tetangga. Kira-kira kalau ketemu tetangga apa gitu? Kondisi apa yang muncul? Malu. Malu dalam bahasa agama disebut al-haya. Kata para ulama, al-haya, malu itu muncul ketika ada karunia yang besar dan ada kelalaian yang besar. Karunia yang besar itu milik Allah. Allah berikan kepada kita. Balasan kita apa? Kelalaian, kealpaan, kesalahan. Maka dari situlah muncul malu. Orang yang sadar akan dirinya, dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia Allah terlalu besar dan kita belum mampu membalasnya dan tidak akan pernah mampu kita membalas karunia Allah. Kata Ibnu Daqiqil Aid, beliau mensyarah hadis ini. Hadis ini sama seperti hadis-hadis yang lain tentang ampunan Allah. Antara lain hadis riwayat Muslim, ya. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum bi dhallatihi law wajadaha." Allah itu sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Lebih gembira dari
orang yang menemukan hewan tunggangannya yang hilang. Siapa di sini yang pernah kehilangan sepeda motor? Ada ya, susah juga kita ceritanya, kadang ada yang kehilangan. Jadi gambaran begini, ini dijelaskan dalam hadis lain yang lebih panjang. Ada seseorang pergi melakukan perjalanan jauh, mengendarai onta. Di atas onta itu sudah ada makanan, minuman sebagai bekal perjalanan. Kemudian dia naik onta itu sebagai kendaraan, melewati padang pasir yang luas. Di tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba orang tadi terjatuh dari ontanya dan ontanya pun melarikan diri. Di tengah padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada air. Perbekalan makanan sudah dibawa lari sama onta. Sehingga pemilik onta tadi sudah putus asa. Dia mengatakan, hari ini aku akan mati. Hari ini atau besok aku akan mati. Kenapa? Karena perjalanan jauh sekali di tengah-tengah padang pasir. Mau kembali tidak sanggup lagi, mau lanjutkan perjalanan tidak bisa. Kendaraan sudah pergi. Bekal makanan sudah hilang. Dia tinggal menunggu-nunggu kematian. Dalam keadaan putus asa seperti itu, si pemilik onta tadi tertidur. Beristirahat dia sambil nunggu-nunggu kapan ajal datang. Sedang menghitung-hitung ya, waktu ajal tiba. Tiba-tiba ketika terbangun, dia melihat ontanya sudah kembali lagi. Ontanya kembali, entah sadar onta itu entah apa. Nyesal ya. Balik lagi. Kemudian dia ambil tali kekangnya sambil dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabb. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Orang tadi salah ucap. Ya, dalam hadis begitu dibilang. Dia salah ucap karena saking senangnya. Kadang-kadang orang kalau saking senang itu kan tidak terkontrol. Orang kesenangan itu sama macam orang marah, nggak terkontrol. Dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, kata Nabi. Dia salah ucap, silap mengucapkan kata-kata itu karena terlalu senang, ontanya telah kembali. Jadi kalian bisa gambarkan bagaimana bahagianya si pemilik onta itu kan? Sebesar apa kebahagiaan dia. Kata Nabi SAW, Allah lebih senang ketika hambanya bertaubat, Allah lebih senang daripada pemilik onta tadi. Kita bisa bayangkan betapa senangnya dia selamat dari kematian. Tapi Allah lebih senang dari orang itu. Ketika apa? Ketika seorang hamba kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya orang-orang yang selama ini punya masa lalu yang tidak baik, kemudian bertobat, insaf, dan dia kembali ke jalan Allah, ini adalah orang-orang yang paling disayang sama Allah. Itu adalah tamu Allah yang agung. Maka jangan pernah kita menyindir-nyindir orang-orang yang pernah punya kesalahan masa lalu. Di masyarakat kan sering begitu ya. Orang punya salah 10-20 tahun yang lalu. Tapi kesalahannya masih diungkit-ungkit sampai sekarang. Tahu nggak kita? Dia itu adalah orang yang disayang oleh Allah. Orang yang disayang oleh Allah. Tamu istimewanya Allah. Kenapa? Dulu dia udah pergi, sekarang pulang, balik. Jangan pernah kita menyakiti hati mereka. Karena itu kekasih Allah. Walaupun dia punya masa lalu yang suram. Dulu ada wanita zaman Rasulullah berzina, kemudian bertaubat, dirajam. Ketika meninggal, kalian tahu dirajam itu seperti apa? Tanam setengah badan, dilempari pakai batu. Batunya nggak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Dalam hukum rajam gitu. Kalau terlalu besar cepat mati. Terlalu kecil lama kali matinya. Jadi yang sedang-sedang lah. Macam mana ya batunya? Mungkin sebesar-besar inilah. Nah, dilempar. Sakit, rajam itu sakit. Lebih sakit daripada hukum pancung tuh, sekali pancung dah.
Kalau rajam kan, dan batu nggak boleh besar-besar kali, dan tidak boleh terlalu kecil. Sudah, wanita itu sudah dirajam sehingga dia pulang menghadap Allah dalam keadaan dia bertaubat atas dosa perzinahan yang dia lakukan. Akhirnya disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita punya masa lalu, tapi dia sudah bertaubat. Seorang sahabat, kalau saya tidak salah Umar ya, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, untuk apa disolati wanita najis ini? Rasulullah mendengar kata-kata itu, mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya wanita ini telah bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kalau taubatnya dibagikan kepada 70 pelaku dosa besar ya, 70 pelaku dosa besar di kota Madinah, cukup untuk mereka semua. Luar biasa ya. Jadi orang bertobat itu nilainya besar di sisi Allah. Tobatnya itu bisa dibagi-bagikan kepada yang lain. Kepada siapa? 70 orang pelaku dosa besar. Cukup untuk mereka. Jadi begitu besarnya kasih sayang Allah memperlakukan orang-orang yang bertaubat ini walaupun dia pernah punya masa lalu yang tidak baik. Jadi jangan lihat masa lalu orang. Lihat bagaimana dia saat ini. Dan kita berdoa supaya ke depan kita menjadi lebih baik. Ya. Mungkin ada orang-orang yang saat ini sudah bertobat, sudah hijrah kalau bahasa sekarang ya, hijrah. Tapi mungkin foto-foto dia masa lalu masih ada, disimpan orang di media sosial, video-video dia masih ada. Ya. Apakah dia berdosa itu? Kalau dia sudah bertobat, sudah. Mungkin sekarang dia sudah bercadar, dulu entah macam mana ya. Masih disimpan orang. Kalau dia menyesali itu semua, maka Allah sudah mengampuni dosanya. Jadi tidak lagi membuat dia mendapatkan dosa dari masa lalunya itu, selama dia berusaha menutupi itu dan menyesal atas perbuatannya.